Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Selasa malam di Washington mengonfirmasi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan akan melakukan pertemuan bilateral dalam 2 minggu ke depan. Merz menjelaskan keperluan pertemuan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara langsung via telepon dengan Putin. Hasilnya, kedua pemimpin sepakat untuk membuka saluran negosiasi. Meski begitu, hingga kini belum ada kesepakatan lokasi bertemunya kedua pemimpin negara itu. Es hat eine Unterbrechung gegeben. In der Zeit hat der amerikanische Präsident mit dem russischen Präsidenten telefoniert und verabredet, dass es ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten innerhalb der nächsten 2 Wochen geben wird. Dieses Treffen soll an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden muss. Präsident Trump hat sich bereit erklärt, danach erneut zu einem Dreiertreffen einzuladen, sodass die Verhandlungen jetzt wirklich aufgenommen werden können. Pengumuman ini membuat dunia internasional bergejolak. Pasalnya, pertemuan langsung antara Putin dan Zelensky adalah sesuatu yang sangat langka sejak perang meledak pada Februari 2022. Banyak yang menilai peluang ini bisa menjadi titik balik. Namun, tak sedikit pula yang menganggapnya hanya sebuah manuver politik. Ekspektasi berbenturan dengan kecemasan. Di satu sisi ada harapan bahwa negosiasi bisa membuka jalan menuju gencatan senjata atau kesepakatan damai. Di sisi lain, sejumlah negara Eropa cemas Trump menekan Ukraina untuk membuat kompromi yang justru menguntungkan Moskwa. Faktanya, Rusia saat ini memiliki posisi lebih kuat di medan perang dengan langkah pasukan Rusia yang mendorong Ukraina di front timur. Sementara bantuan militer dari barat mulai melambat. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran bahwa setiap perjanjian akan terjadi dari posisi tidak seimbang. Zelensky berkali-kali menegaskan garis merah yang tidak boleh dilanggar adalah kedaulatan Ukraina. Konstitusi negara melarang penyerahan wilayah dalam bentuk apapun. Baginya, jika ada tekanan untuk mengorbankan wilayah, itu berarti pengkhianatan terhadap rakyat. Sedangkan Putin terus bertahan dengan tuntutannya dengan menolak keanggotaan NATO untuk Ukraina dan meminta jaminan keamanan yang mengikat secara hukum. Sejumlah sumber menyebutkan Moskwa menginginkan status netral untuk Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan damai. Dalam hal ini, Uni Eropa dan NATO mengawasi dengan ketat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan setiap perdamaian harus memastikan Ukraina mendapat jaminan keamanan. Tanpa hal itu, konflik akan mudah terulang. Sementara Uni Eropa mengingatkan setiap negosiasi tidak boleh mengarah pada Munich moment, di mana negara agresor diberi ruang untuk memperluas pengaruhnya. Di Washington, Kanselir Merz juga mengingatkan pentingnya keterlibatan kolektif dengan melibatkan Eropa. Pertemuan Putin dan Zelensky harus dilihat sebagai bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas, bukan sekadar permainan dua arah antara Moskwa dan Washington. Sejumlah pengamat mengatakan perjanjian apapun yang muncul nanti akan menjadi tolak ukur kepemimpinan internasional Trump. Media Eropa melaporkan ada kemungkinan Amerika Serikat dan sejumlah sekutu akan menawarkan jaminan keamanan mirip pasal 5 NATO bagi Ukraina. Artinya, jika Ukraina diserang di masa depan, negara-negara penjamin harus bertindak bersama. Pertemuan antara Putin dan Zelensky dalam 2 minggu ke depan diprediksi akan menjadi salah satu momen diplomasi terpenting dekade ini.
Dunia menunggu, akankah ini membuka pintu damai atau hanya menjadi panggung politik untuk kepentingan masing-masing pemimpin? Masa depan Ukraina dan stabilitas Eropa sangat bergantung pada apa yang akan terjadi dalam pertemuan bersejarah tersebut.